Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, meskipun mereka merasa sangat tidak senang, tapi mereka tidak punya pilihan selain menurut. Karena itulah, mereka menambahkan nama Istana Hukum Surgawi dan Istana Raja Fana mereka ke dalam sertifikat hutang. Dengan begitu, bukan lagi mereka berdua yang berutang kepada Chu Feng. Tapi sebaliknya, itu adalah Istana Hukum Surgawi dan Istana Raja Fana yang berutang kepada Chu Feng. Selama Istana Hukum Surgawi dan Istana Raja Fana tetap ada, maka mereka harus membayar utangnya. Master Istana Hukum Surgawi, sementara memang benar bahwa Istana Raja Fana tidak memiliki persenjataan kekaisaran lagi, tapi bukankah kamu punya satu di tanganmu? Mengapa kamu tidak menyerahkan itu? Kata Chu Feng saat dia melihat ke arah persenjataan kekaisaran Master Istana Hukum Surgawi. Teman kecil Chu Feng, aku masih membutuhkan persenjataan kekaisaran ini. Maukah kamu menunggu, sampai nanti ketika aku menemukan persenjataan kekaisaran lain untuk diberikan kepada kamu? Ucap Master Istana Hukum Surgawi memohon. Dia benar-benar enggan berpisah dengan persenjataan kekaisarannya. Lagi pula, persenjataan kekaisaran memiliki kesadaran. Karena dia telah menggunakan persenjataan kekaisaran begitu lama, maka dia sudah mendapatkan perasaan untuk itu. Untuk menolak menyerahkan persenjataan kekaisaran saat ada, logika macam apa itu? Semua orang, katakan padaku, bukankah ini dianggap sebagai penolakan untuk membayar hutang seseorang? Tanya Chu Feng dengan suara nyaring. Ya, kerumunan menanggapinya secara serempak. Master Istana Hukum Surgawi, aku telah mendengar ungkapan penolakan untuk membayar hutang, dubur kamu menghadap ke selatan. Penolakan untuk mengembalikan uang seseorang, dubur kamu menghadap ke utara. Sisi mana yang kamu rencanakan untuk memiliki wajah dubur kamu itu? Tanya Chu Feng. Aku akan memberikannya kepadamu. Tuan Istana Hukum Surgawi mulai menggigil dengan amarah. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, dia segera memutuskan hubungannya dengan persenjataan kekaisarannya, dan melemparkannya ke Chu Feng. Setelah itu, Master Istana Hukum Surgawi memuntahkan seteguk darah. Ini bukan hanya disebabkan oleh luka-lukanya karena koneksi dengan persenjataan kekaisarannya yang terputus, tetapi lebih karena itu adalah kemarahannya. Ayo pergi. Setelah itu, Master Heavenly Law Palace berbalik untuk pergi. Tunggu sebentar, ucap Chu Feng. Namun demikian, Chu Feng berbicara untuk menghentikannya sekali lagi. Apa lagi yang kamu mau? Aku telah memberikan kompensasi kepada kamu dengan semua yang aku bisa, dan menulis surat hutang kepada kamu untuk apa yang tidak dapat aku kompensasi. Apa lagi yang kamu inginkan dariku? Jika itu masih belum cukup, kamu hanya bisa membunuh kami. Master Istana Hukum Surgawi berteriak dengan cara yang sangat tidak menyenangkan. Bahkan sedikit kesabarannya telah digerus oleh Chu Feng. Chu Feng benar-benar terlalu kejam. Meskipun Chu Feng tidak membunuh salah satu dari mereka, tapi dia telah merebut semua persenjataan imperial mereka yang paling berharga. Lebih jauh lagi, dia meninggalkan mereka dengan hutang yang sangat besar. Meskipun Istana Hukum Surgawi mereka telah lolos dari pemusnahan, tapi mereka telah sepenuhnya diikat oleh Chu Feng. Pada saat itu, Duan Mu Feiyu merasa seolah-olah berharap dia mati. Kamu semua masih belum menyerahkan teknik mendalam kayu abadi dan teknik mendalam emas abadi, kata Chu Feng sambil tersenyum berseri-seri. Apa? Menyerahkan teknik mendalam kayu abadi dan teknik mendalam emas abadi? Chu Feng, lelucon macam apa ini? Kamu tidak menyebutkan keduanya dalam kompensasi yang kamu inginkan sebelumnya. Kedua Palace Masters mengatakan secara bersamaan. 3 istana sudah ada sejak lama. Terlepas dari persenjataan kekaisaran, harta benda mereka yang paling berharga adalah 3 keterampilan rahasia agung yang mereka miliki. Mereka sudah sangat tidak mau menyerahkan persenjataan kekaisaran. Dan sekarang Chu Feng ingin mereka menyerahkan keterampilan rahasia agung mereka juga. Bagaimana mungkin mereka bersedia untuk menyetujuinya?
Selain itu, Chu Feng memang tidak menyebutkan keterampilan rahasia dalam kompensasi yang dia minta sebelumnya. Dengan demikian, mereka pasti tidak akan menyerahkan keterampilan rahasianya. Alasan untuk itu adalah, itu karena Chu Feng yang tidak masuk akal di sini. Bahkan jika mereka berselisih dengan dia, bahkan jika mereka menemukan orang untuk menentukan siapa yang salah, maka mereka tidak akan takut pada Chu Feng. Memang benar, aku tidak menyebutkannya dalam kompensasi sebelumnya. Namun demikian, itu jelas tertulis di sertifikat hutang kamu. Semua orang, coba lihat. Lihat dan putuskan sendiri, ucap Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia mengeluarkan 2 sertifikat hutang yang ditandatangani oleh 2 ketua istana. Menggunakan teknik formasi spiritualnya, ia telah memperbesar kata-kata yang tertulis di atasnya. Dengan demikian, semua orang dapat melihat isinya. Setelah dengan hati-hati membaca 2 sertifikat hutang, kerumunan terkejut mengetahui bahwa, tentu saja ada klausa yang menyatakan bahwa, Istana Hukum Surgawi dan Istana Raja Fana dapat menggunakan teknik mendalam abadi kayu dan teknik mendalam abadi emas sebagai pengganti untuk 2 senjata. Namun demikian, mereka harus menyerahkan 2 keterampilan rahasia kepada Chu Feng di tempat. Kalau tidak, mereka akan melanggar kontraknya. Namun masalah yang menyebabkan orang banyak tidak tahu, apakah mereka harus tertawa atau menangis adalah, bahwa ada tertulis dalam kontrak bahwa 2 senjata yang dapat diganti oleh 2 keterampilan rahasia bukanlah persenjataan kekaisaran, melainkan persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Dengan kata lain, baik Istana Hukum Surgawi dan Istana Raja Fana bisa memberi Chu Feng 1 persenjataan kekaisaran yang kurang lengkap. Namun demikian, mereka harus menggunakan keterampilan rahasia agung mereka sebagai pengganti. Itu akan menjadi satu hal jika mereka mengganti persenjataan kekaisaran. Namun mereka sebenarnya hanya mampu menggantikan persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Ini menyebabkan orang-orang dari Istana Hukum Surgawi dan Istana Raja Fana menjadi benar-benar terdiam. Bajingan, Chu Feng, kamu hanya menipu orang-orang di sini. Teriak Master Istana Hukum Surgawi yang merasa seolah-olah dia akan marah sampai mati oleh Chu Feng. Chu Feng, tindakanmu benar-benar tidak masuk akal. Tuan Istana Raja Fana menggigil karena marah. Karena kecerobohan mereka tidak dengan cermat membaca apa yang disebut sebagai sertifikat hutang. Namun demikian, mereka tidak menyangka kalau Chu Feng menipu mereka seperti ini. Oh, penipuan ya. Kondisi ini jelas tertulis pada sertifikat hutang sebelum kamu berdua menandatanganinya. Adalah kesalahan kamu sendiri untuk tidak membacanya dengan cermat. Namun sekarang, kamu sebenarnya menyalahkan aku untuk itu. Tuan Luokong, Tuan Liang Hua, tolong pimpin masalah ini. Bagaimana mungkin mereka bisa menolak untuk mengakui hutang mereka? Ucap Chu Feng sambil melihat ke arah 2 tetua Grandef di era kuno. Kita seharusnya tidak menyayangkan nyawa tokoh-tokoh jahat dan rendahan, yang menolak mengakui kehilangan mereka, kata Lord Liang Hua dengan suara dingin. Kalian berdua harus mengakui apa yang sudah kamu tanda tangani. Lagi pula, teman kecil Chu Feng sudah sangat toleran untuk rela menyelamatkan hidup kamu, tambah Lord Luokong. Tapi sayangnya, pemilik asli skill rahasia sudah mati. Sekarang, ucap Master Istana Hukum Surgawi yang ingin memberikan alasan. Meskipun aku tidak tahu siapa pemilik sebelumnya dari 2 keterampilan rahasia itu, tapi jika tebakanku benar, kedua keterampilan rahasia itu harus berada dengan 2 Master Istana. Yang terbaik adalah kalian berdua tidak menyangkalnya. Selain itu, aku memiliki sarana untuk membuat keterampilan rahasia kamu mengungkapkan dirinya. Pada saat itu akan sangat memalukan bagi kalian semua. Potong Chu Feng sebelum Master Istana Hukum Surgawi menyelesaikan perkataannya. Kamu, mendengar kata-kata itu, wajah kedua Master Istana segera berubah pucat. Chu Feng telah memukul penghalang mata, dan kedua keterampilan rahasia itu memang bersama mereka sekarang. Serahkan mereka. Meskipun tubuhmu mungkin menderita beberapa kerusakan akibat pemindahan paksa keterampilan rahasia, tapi kamu bisa memiliki kepercayaan diri dalam teknik formasi spiritualku. Aku bisa membuat kamu berdua akan menderita kerusakan paling sedikit,
dalam penghapusan keterampilan rahasia ini, kata Chu Feng dengan senyum berseri-seri. Bawa mereka, kata dua master istana sambil mengertakkan gigi. Hari ini, mereka benar-benar menderita di tangan Chu Feng. Setelah itu, Chu Feng mulai mengatur pembentukan formasi di tempat, dan menghilangkan dua keterampilan rahasia dari tubuh dua istana master. Hanya setelah dua keterampilan rahasia itu dihilangkan, tubuh dua istana master mulai bergetar tak terkendali. Kulit mereka membiru, dan bibir mereka berubah hijau. Mereka perlu didukung, atau mereka bahkan tidak akan mampu berdiri. Pada saat itu, vitalitas kedua pria itu sangat terluka. Kemungkinannya, mereka tidak akan dapat pulih dalam waktu singkat. Melihat adegan itu, Immortal Refinement Weaponry, Immortal yang tak terukur, Immortal yang berambut salju, dan Zhang Ming, yang merupakan para spiritualis dunia jubah kerujan tanda naga ini, semuanya mulai menyingkirkan lengan baju mereka. Mereka yang mahir teknik formasi spiritual semua tahu, bahwa bukan tidak mungkin untuk menghilangkan keterampilan rahasia dari tubuh seseorang. Terutama, itu akan tergantung pada kekuatan teknik formasi spiritual seseorang. Sebenarnya, dengan kemampuan mereka sebagai spiritualis dunia, semuanya mampu mencapai itu. Selain itu, penguasaan teknik formasi spiritual Chu Feng ini melampaui kemampuan mereka. Dengan demikian, bahkan jika dua master istana terluka dari penghapusan teknik rahasia ini, maka mereka tidak boleh terluka hingga sedemikian rupa. Dan bahkan jika mereka menjadi orang yang menghilangkan keterampilan rahasia, maka dua Palace Masters tidak akan terluka sejauh itu. Namun sekarang, dua Palace Masters telah sangat terluka. Itu sudah jelas bahwa hanya ada satu kemungkinan mengapa, itu karena Chu Feng telah membodohi mereka. Setelah Chu Feng menyegel dua keterampilan rahasia agung dengan formasi spiritualnya, ia berbicara kepada dua master istana dengan senyum berseri-seri. Sepertinya kalian berdua masih mampu memenuhi janji-janjimu, ucap Chu Feng. Namun sayangnya, kedua Palace Masters tidak punya hati untuk menjawab Chu Feng. Pada saat itu, mereka masih merasakan sakit yang luar biasa, dan seolah-olah hati mereka berdarah. Terutama ketika mereka melihat senyuman Chu Feng. Mereka benar-benar ingin menggunakan tangan mereka sendiri untuk merobek wajah Chu Feng. Alasan untuk itu adalah, karena mereka merasa bahwa Chu Feng adalah orang yang benar-benar keji dan rendahan. Oh iya, aku memiliki sesuatu yang lain untuk diberitahukan, kata Chu Feng lagi. Ada apa? Kedua master istana bertanya. Aku sebenarnya tidak memiliki sarana untuk menentukan, apakah kalian berdua memiliki keterampilan rahasia atau tidak. Jadi, jika kamu menolak untuk mengakui bahwa kamu memiliki keterampilan rahasia, maka tidak akan ada yang bisa aku lakukan tentang hal itu, kata Chu Feng sambil tersenyum berseri-seri. Mendengar kata-kata itu, mata kedua master istana terbuka lebar dengan amarah. Wajah mereka mulai berubah. Itu seolah-olah hati, jantung, paru-paru, dan limpa mereka akan meledak. Ayo pergi. Pada akhirnya, dua ketua istana dengan marah berteriak ke arah langit. Kemudian, mereka memimpin pasukan masing-masing dan pergi. Ketika mereka tiba, mereka sangat mengesankan. Namun ketika mereka pergi, mereka benar-benar tidak bersemangat. Tidak lama setelah Istana Hukum Surgawi dan Istana Raja Fana pergi, ketika mereka masih tidak jauh dari kejauhan, Chu Feng berbicara dengan suara keras. Semuanya, pertempuran ini telah usai. Namun demikian, tidak perlu meninggalkan tempat ini dengan segera. Gunung Qianwood kami ingin mengundang semua orang ke pesta, teriak Chu Feng. Baiklah. Mendengar kata-kata itu, orang banyak tampak sangat gembira. Satu demi satu, mereka mulai bersorak kegirangan. Kerumunan yang hadir memiliki semua pengalaman hebat. Mereka tidak hanya mengetahui bahwa Chu Feng sangat menentang surga, tapi mereka juga menemukan bahwa ia memiliki dukungan dari peri kuno, dan itu menjadi suatu masalah yang tak tertandingi. Karena itulah, mereka semua berharap mendapat kesempatan untuk berteman dengan Chu Feng. Dan sekarang, Chu Feng benar-benar mengundang mereka ke pesta. Maka secara alami, mereka akan sangat gembira.
Namun ketika suara sorakan semacam ini mencapai telinga istana hukum surgawi dan istana Raja Fana, maka tidak diragukan lagi itu adalah serangan besar pada mereka. Crot, Master Istana Hukum Surgawi batuk seteguk darah lagi. Jika muntah darah sebelumnya bisa dimaafkan karena pemutusan hubungannya dengan persenjataan kekaisarannya, maka muntah darahnya saat ini sepenuhnya karena marah oleh Chu Feng. Chu Feng mengamati kerumunan dari Istana Hukum Surgawi dan Istana Raja Fana dengan mata surgawinya. Ketika dia melihat Istana Raja Hukum Surgawi memuntahkan darah, tidak ada sedikit pun simpati di matanya. Namun sebaliknya, rasa dingin di matanya semakin meningkat. Kebencian yang dimilikinya terhadap Master Istana Hukum Surgawi, itu adalah sesuatu yang akan diingatnya selama sisa hidupnya. Meskipun dia telah memperoleh kemenangan penuh hari ini, tapi tetap saja Gunung Qianwood mereka, Istana Dunia Bawah, Raja Naga yang mengerikan, dan 4 klan kekaisaran besar semuanya menderita korban jiwa. Itu adalah pertempuran pahit. Namun demikian, pertempuran ini adalah salah satu yang tidak harus terjadi. Namun karena Istana Hukum Surgawi dan Istana Raja Fana merasa bahwa Chu Feng adalah ancaman, maka mereka memutuskan untuk membuat semua jenis kesulitan untuknya. Dan bahkan, mereka menemukan alasan untuk membunuhnya. Hari ini jika bukan karena bantuan dari berbagai kekuatan, Gunung Qianwood pasti akan rata dengan tanah. Terlepas dari apakah itu para ahli yang hidup selama hampir 10.000 tahun, ataupun anak-anak yang baru saja memulai jalur kultivasi bela diri, maka mereka yang terkait dengan Chu Feng akan terbunuh oleh Istana Hukum Surgawi dan Istana Raja Fana. Ini adalah kekejaman perang. Pemenangnya adalah raja, dan yang kalah adalah pecundang. Pemenang akan selamanya tidak bersimpati dengan yang kalah. Bahkan jika mungkin, bahkan jika dia tidak memusnahkan seluruh Istana Hukum Surgawi dan Istana Raja Fana, Chu Feng akan melenyapkan semua elit mereka. Benih kebencian sudah ditabur. Ini adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dihilangkan. Hasil dari menebang gulma, tetapi tidak mencabut akarnya, maka akan menghadapi pembalasan di masa depan. Ini seperti bagaimana Istana Hukum Surgawi dan Istana Raja Fana telah ditekan oleh peri kuno pada zaman kuno. Di permukaan, mereka tampak patuh dan tidak berani untuk tidak menghormati peri kuno. Namun begitu kesempatan muncul seperti sekarang, mereka segera menyerang Lord Liang Hua. Inilah ambisi mereka. Dari situ dapat dilihat bahwa, Istana Hukum Surgawi dan Istana Raja Fana sudah jelas bukan kekuatan yang dapat dipercaya. Jadi, jika bukan karena elf era kuno telah berjanji kepada King Xuantian bahwa, mereka tidak akan memadamkan kekuatan manusia yang telah ada selama puluhan ribu tahun, mungkin Chu Feng pasti tidak akan membiarkan Istana Hukum Surgawi dan Raja Fana istana. Sebenarnya, Chu Feng tidak setuju dengan King Xuantian. Jadi bagaimana jika itu adalah kekuatan lama yang telah ada selama puluhan ribu tahun? Jika keberadaannya hanya akan membahayakan dunia, mengapa juga membiarkannya terus ada? Tanpa kekejaman, seseorang tidak akan bisa berdiri dengan mantap. Ini terutama berlaku untuk dunia kultivator bela diri. Jika seseorang tidak mencoba untuk membunuh orang lain, maka mereka malah akan menjadi ikan di talenan untuk dibunuh orang lain. Namun demikian, tetap saja bahwa King Xuantian adalah senior. Ketika bahkan peri kuno memutuskan untuk mematuhi janji itu, Chu Feng juga harus menghormati King Xuantian dan mengampuni Istana Hukum Surgawi beserta Istana Raja Fana. Namun jika Chu Feng membiarkan Istana Hukum Surgawi dan Istana Raja Fana pergi seperti ini, dia merasa bahwa suatu hari mereka akan kembali untuk pembalasan. Itulah sebabnya Chu Feng merebut persenjataan kekaisaran mereka, dan persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Lebih jauh lagi, dengan menggunakan alasan mengambil keterampilan rahasia mereka, Chu Feng telah banyak merusak 2 master istana sehingga mereka tidak akan dapat pulih dalam waktu singkat. Selanjutnya, dengan apa yang telah dia lakukan, Istana Hukum Surgawi dan Istana Raja Fana akan merasa sangat sulit untuk mendapatkan kembali kekuatan mereka sebelumnya, kecuali mereka diberi bantuan oleh semacam ahli besar. Mungkin apa yang telah dilakukan Chu Feng mungkin tampak hina di mata beberapa orang. Namun demikian,
Chu Feng harus membalaskan dendam mereka yang telah terbunuh. Pada saat yang sama, ia juga harus mempertimbangkan mereka yang masih hidup. Pada saat ini, Lord Liang Hua berjalan mendekati Chu Feng. Teman kecil Chu Feng, bakatmu dalam kultivasi bela diri telah membuatku tak bisa berkata-kata. Namun tingkah laku kamu hari ini, itu benar-benar telah membuat orang tua ini mendapatkan rasa hormat yang sama sekali baru kepada kamu, ucap Lord Liang Hua. Tuan Liang Hua, apa yang kamu maksud dengan itu? Tanya Chu Feng. Di masa lalu, Duanmu Fei Yu dan Sun Feng yang sama-sama sangat menghormati aku. Ini membuat aku berpikir bahwa mereka benar-benar menghormati aku dengan tulus, bahwa mereka benar-benar menghormati kita para peri kuno. Namun apa yang terjadi hari ini, itu datang seperti sebuah hantaman di kepalaku. Aku dipukuli karena bangun, dan ternyata mereka berdua memiliki ambisi. Mereka tidak mau ditekan oleh elf era kuno aku selamanya. Sejujurnya, aku sangat khawatir mereka akan bergandengan tangan dengan Dark Hall. Dan bahkan, aku tidak dapat memastikan apakah mereka datang ke sini hari ini di bawah arahan Aula Kegelapan atau tidak. Hari ini, kami telah melakukan hal yang sangat menakutkan. Kami telah melepaskan 2 harimau ganas kembali ke gunung, dan mereka adalah harimau yang bermimpi menggigit kami sampai mati. Untungnya, kamu telah mengurus semuanya dengan indah. Kamu telah mencabut beberapa gigi paling tajam dari 2 harimau ganas itu. Karena seperti ini, bahkan jika mereka menggigit kita lagi di masa depan, maka tidak akan terasa sakit sebanyak itu, kata Lord Liang Hua. Dia merasakan kekaguman untuk Chu Feng dari lubuk hatinya. Chu Feng, apa yang dikatakan Lord Liang Hua benar. Kamu telah merawat ini dengan indah, ucap Lord Luokong juga sambil berjalan. Memang benar, meskipun dikatakan hanya sebagai kompensasi, tapi kamu telah berhasil mengguncang fondasi Istana Hukum Surgawi dan Istana Raja Fana. Jika seperti ini, bahkan jika mereka akan menyerang kita lagi di masa depan, mereka tidak akan sekejam hari ini. Ucap Istana Penjaga Dunia Bawah juga, itu sambil menganggukkan kepalanya berulang kali. Meskipun apa yang telah dilakukan Chu Feng hari ini mungkin dianggap berlebihan bagi sebagian orang, tapi bagi orang-orang bijak ini, Chu Feng telah melakukan segalanya dengan sempurna. Dengan situasi hari ini, mereka harus membebaskan orang-orang dari Istana Hukum Surgawi dan Istana Raja Fana hidup-hidup, walaupun mereka telah membunuh banyak orang tak bersalah. Namun demikian, Chu Feng tidak membiarkan mereka pergi dengan tenang. Bahkan jika mereka diizinkan untuk pergi, Chu Feng memastikan bahwa mereka akan membayar konsekuensi atas tindakan mereka. Dia telah memastikan bahwa dia akan menebus kematian orang tak berdosa itu. 2 keterampilan rahasia tertinggi, 13 persenjataan kekaisaran, dan 240 persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Meskipun kompensasi ini tampaknya jumlah yang besar, tapi itu hanya jumlah kecil bagi mereka. Bagi orang-orang tertentu, persenjataan kekaisaran melampaui segalanya. Untuk satu harta, mereka rela membunuh jutaan dan miliaran orang. Dalam dunia kultivasi bela diri ini, inilah yang dipikirkan oleh sebagian besar orang. Sebelum seseorang tertarik, kehidupan orang itu mirip dengan rumput. Namun bagi orang lain, kehidupan orang adalah yang paling penting. Jika kerabat dekat seseorang harus dibunuh, lalu bagaimana jika seseorang memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya? Mengapa Chu Feng menginginkan semua persenjataan kekaisaran dan persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap hari ini, itu bukan karena keserakahannya. Dia tidak terlalu peduli dengan kompensasi. Seperti yang dikatakan Lord Liang Hua, dia hanya tidak ingin melepaskan harimau kembali ke gunung seperti itu. Dia hanya mencabut gigi mereka yang tajam, itu sebelum melepaskannya kembali ke gunung. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.